Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman Mamun Indonesia, ini ada kabar buruk datang dari perekrutan CPNS 2021, di mana pada informasi ini itu tidak ada formasi guru. Sebenarnya ini adalah berita yang sempat heboh akhir-akhir ini, minggu-minggu ini terutamanya. Ini mengenai benar atau tidaknya bahwasanya untuk perekrutan CPNS 2021 tahun depan ini ada atau tidak formasi guru. Nah, karena banyaknya permintaan untuk yang dibahas, maka kali ini Mamun Indonesia akan membahas mengenai formasi guru ini. Pada informasi sebelumnya itu ada bocoran dari Menteri Ibu Sri Mulyani mengenai formasi CPNS dan P3K. Namun baru-baru ini baru dirilis tanggal 11 Desember kemarin jam 13.06 WIB bahwasanya kabar buruk rekrutmen CPNS 2021 tak ada informasi guru. Benarkah demikian? Mari kita cek beritanya. Berita ini kita dapatkan dari portal Sulut. Sulut itu Sulawesi Utara ya. Portal sulut.com. Di sini ada informasi kabar buruk rekrutmen CPNS 2021 tak ada formasi guru. Di sini kita baca beritanya. Pupus sudah keinginan para sarjana lulusan jurusan keguruan untuk menjadi pegawai negeri sipil PNS pada tahun 2021. Jadi ini mengenai perekrutan tahun depan ya. Pemerintah memastikan tak akan melakukan perekrutan calon pegawai negeri sipil formasi guru. Pemerintah menunda penerimaan CPNS guru dan dialihkan untuk rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3. Nah, di sini itu diinformasikan pada beritanya bahwasanya pemerintah menunda penerimaan CPNS formasi guru, kemudian formasi guru yang dibuka itu dialihkan ke P3K. Jadi formasi yang sudah ada untuk CPNS itu ditidakkan, kemudian dijadikan P3K. Ini pembukaan dari berita ini ya. Kemudian kita lanjutkan bacanya. Ini juga terlihat pada surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atau Menteri Pan-RB dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor sekian tentang pengusulan kebutuhan guru P3K dan perbaikan usulan ASN tahun 2021. Dalam poin pertama, surat tersebut tertulis jika pemenuhan kebutuhan guru tahun 2021 seluruhnya melalui jalur P3K. Jadi di sini, ini berita ini tuh berdasarkan dari ini ya. Ini surat dari Menpar RB ya. Kita lihat ya dari Menteri Pan RB. Namun ini asli atau enggaknya kita tidak tahu. Maka teman-teman jangan langsung berspekulasi bahwasanya berita ini itu benar. Kemudian Kasubit Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Pemkot Kotambagu Sulawesi Utara, Alfi Syahrin membenarkan jika rekrutmen CPNS 2021 tanpa ada formasi guru. Kalau melihat dari paragraf ini itu dijelaskan untuk Kotambagu nih, untuk Kotambagu sini. Nah, di sini dijelaskan ya, pelatihan BKPP Pemkot Kotambagu. Kalau memang ini itu untuk seluruh Indonesia, harusnya yang berkata di sini bukan Kasubit Pengadaan dari Pemkot Kotambagu, Sulawesi Utara, melainkan dari Humas BKN. Nah, seperti yang biasanya. Jadi ini saya rasa ini lebih terfokus pada Pemkot Kotambagu mungkin yang tidak mengadakan CPNS formasi guru yang kemudian dialihkan P3K. Kalau untuk perekrutan secara umum saya rasa tidak, karena ini agak janggal gitu beritanya. Yang mengatakan Kasubit Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan itu dari Pemkot Kotambagu, sedangkan tidak ada omongan dari Humas BKN. Untuk Pemkot Kotambagu, usulan formasi CPNS sudah diajukan sejak Agustus dan benar tak ada formasi guru. Alokasi usulan CPNS khusus guru dilakukan ke P3K. Nah, iya kan benar. Jadi berita ini kalau menurut saya ini itu khusus untuk Kotambagu. Jadi teman-teman yang ada di
daerah Kota Mbagu kemungkinan besar tidak akan ada formasi guru umum gitu. Jadi ini formasi gurunya dialihkan ke P3K. Ini ada surat dari Kemenpan RB-nya, coba kita lihat. Namun surat-surat seperti ini belum tentu asli ya, atau ada kemungkinan hoaxnya gitu. Karena sering sekali itu surat-surat gak jelas itu muncul, dan di situ biasanya memberikan harapan kepada guru honorer atau pengangkatan atau macam-macam lah. Namun tidak jelas gitu dari mana. Memang yang disampaikan di sini dari Menteri Pan RB atau BKN, tapi setelah dikonfirmasi ke BKN itu ternyata bukan produk dari BKN. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Kemudian jangan langsung percaya surat-surat yang seperti ini kalau ini asli. Jadi kita harus cek dulu ke BKN-nya. Kalau kita lihat dari sini, pemenuhan kebutuhan guru tahun 2021 seluruhnya melalui jalur P3K. Namun ini menurut surat yang dilampirkan oleh portal Sulut ya. Nih, kita baca ini. Bahwasanya pada surat yang dilampirkan portal Sulut ini, itu kebutuhan guru di tahun mendatang itu lewat P3K, tidak ada yang melewati jalur CPNS. Ironis instansi daerah yang telah mengusulkan kebutuhan guru CPNS pada akhir Agustus diharapkan memperbaiki usulannya menjadi guru P3K. Kemudian pengusulan kebutuhan guru P3K berdasarkan hasil perhitungan ABK dengan mempertimbangkan data-data sebagai berikut. Pada intinya, pada surat ini itu guru itu semuanya harus melewati P3K. Namun, benarkah demikian? Saya sempat mencari informasi ini lewat Twitternya BKN. Kalau kita lihat di sini itu tadi saya tidak menemukannya ya. Di sini surat itu kayaknya nggak ada. Ini itu kan diberitakan pada 11 Desember, kemudian suratnya tanggal 1 Desember. Berarti kemungkinan kan Desember ya, ini 8 Desember. Nggak ada BKN membahas itu. Ini sudah 7 Desember, tweet 7 Desember nggak ada, 6 Desember nggak ada, 6 Desember nggak ada, ini 5 Desember. Nah, 5 Desember ini ada surat konfirmasi dari BKN bahwasanya ini bukan produk BKN nih. Ini apa ini? Pedoman pengangkatan tenaga guru honorer. Nah, menurut dari ASN Kini Beda, ini Twitternya BKN, bahwasanya ini itu bukan produknya BKN. Jadi rawan sekali ada surat-surat yang mengatasnamakan BKN, namun ternyata itu bukan dari BKN sendiri gitu. Jadi mungkin orang iseng atau orang kurang kerjaan gitu, atau mencari sensasi, pokoknya nulis, kemudian di atas namakan dengan BKN atau Menteri Pan RB, kemudian diupload, dan pada akhirnya ada yang memberitakan seperti ini dan membuat kita cemas. Buat teman-teman yang akan mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2021 mendatang, alangkah baiknya teman-teman lebih berpikir kritis lagi, karena seperti kita ketahui TWK itu sekarang mirip banget dengan TKP. Jenis-jenisnya sama, bahkan sering sekali studi kasus modelnya. Jadi kalau dengan berita seperti ini aja teman-teman itu sudah gugup, ini menurut saya gitu ya, ini berbahaya ketika teman-teman menjawab TWK atau TKP-nya nanti, karena ini seperti jebakan-jebakan gitu. Harus berhati-hati agar teman-teman nanti bisa lolos dan lulus dengan apa yang diinginkan dan menjadi PNS di tahun mendatang. Nah, jadi kalau menurut saya ini itu bukan produk BKN juga. Kita lihat ini sampai tweet ke 2. Nah, ini tweet ini udah 30 November tidak ada membahas ini. Kemungkinan besar ini itu tidak benar ya. Ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Bisa saya simpulkan seperti itu karena daripada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani kemarin itu sudah memberikan formasinya, bocoran formasinya, kemudian dan itu pun sudah ada anggaran gitu loh.
Jadi nggak mungkin, ini menurut saya juga nggak mungkin. Dari dari BKN juga nggak ada. Tapi kalau kita lihat dari Twitternya Kementerian Pan RB ya, kalau dari Pan RB ini juga tidak membahas sama sekali itu. Jadi kemungkinan ini itu tidak benar. Misalkan pun benar, maka alangkah baiknya teman-teman guru terutama itu persiapkan saja apa yang harus dipersiapkan. Misalkan pemberkasannya, kemudian belajar TKP, TWK, TIU-nya itu belajar, kemudian misalkan pun memang tidak ada untuk formasi CPNS-nya, berarti teman-teman belajar untuk tes-tes di P3K-nya. Pokoknya persiapkan diri saja gitu, jangan terlalu gugup karena memang euforianya CPNS itu tinggi gitu dan peminatnya itu besar. Jadi wajar maka kemudian banyak sekali informasi-informasi yang gak sesuai atau informasi-informasi hoax mengenai CPNS ini. Oke, jadi saran dari Mamun itu, saran dari saya itu teman-teman belajar saja gitu dan menunggu pembukaan resmi daripada BKN. Dan teman-teman saya sarankan untuk mengikuti Twitternya bkn.go.id. Jadi biar teman-teman tahu informasi-informasi terupdate mengenai perekrutan CPNS dan juga CPNS, informasi-informasi terupdate-nya. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa membantu kegelisahan teman-teman, membuang kegelisahannya bahwasanya tahun depan itu memang ada perekrutan CPNS-nya. Dan jangan terlalu diambil pusing, lebih baik kita persiapkan diri, persiapkan mental, selalu libatkan Tuhan, libatkan Allah Subhanahu wa taala, libatkan orang tua, doa-doa orang tua, perbanyak sedekahnya. Semoga teman-teman lulus dan lolos pada perekrutan CPNS 2021. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel Mamun Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan see you next time. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mamun Indonesia.